Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat 31. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menemukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Yang pertama, apakah benar Allah itu ada? Lalu yang kedua, siapa yang menciptakan alam semesta? Dan yang ketiga, benarkah manusia itu hasil dari evolusi? Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 pertanyaan ini kita akan jawab melalui renungan kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernah kita bayangkan jikalau kitab Kejadian itu tidak ada atau tidak terdapat dalam perjanjian lama? Tentunya jikalau kitab Kejadian itu tidak ada, maka kita tidak akan menerima informasi penting tentang penciptaan. Dan jikalau itu terjadi, maka teori evolusi akan banyak dianut oleh orang di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur saudara dengan adanya kitab Kejadian yang menjelaskan secara detail tentang penciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Apakah Allah itu benar ada? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pertama dalam Kejadian pertama ini menjawab secara tepat bahwa Allah itu ada. Di ayat yang pertama berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada. Dengan kita melihat langit dan bumi yang adalah ciptaannya, itu menyatakan bahwa Allah itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak atau ada beberapa orang yang masih meragukan tentang adanya Allah. Mereka ragu bahwa Allah itu ada, sebab Allah itu tidak terlihat dan tidak dirasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ayat pertama telah menjawab bahwa Allah itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menghampiri Alkitab, kita harus mempunyai sebuah keinginan untuk kita mengenal Allah. Alkitab telah menyatakan Allah, sebab Alkitab itu adalah suara Allah, perkataan Allah. Oleh sebab itu ketika kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, kita harus memiliki rasa keinginan kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Pertanyaannya, apakah selama ini tujuan kita hanya ingin menerima berkat-berkat saja dari pembacaan firman Tuhan? Saya membaca Alkitab hanya ingin menemukan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menguatkan saya secara pribadi saja. Atau saya membaca Alkitab karena saya sebagai orang Kristen dan saya menekuninya sebagai orang Kristen yang taat dengan membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan yang tepat dan yang terbaik adalah ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus mempunyai rasa keinginan, saya ingin dekat dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebab yang saya baca adalah perkataan Allah dan suara Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal Allah lebih dalam lagi, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pertanyaan yang kedua tadi, siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini? Dan pada Kejadian 1 ini menjawab, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Allah yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah pencipta. Ini salah satu bagian kitab suci yang mendasari kalimat pertama dari 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Kejadian ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, Alkitab selalu mencatat, berfirmanlah Allah.
atau dalam arti berkatalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa Allah berkata, tanpa Allah berfirman, maka semuanya tidak pernah ada. Jadi, kesimpulannya adalah Allah adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. 6 hari Allah mengerjakan penciptaannya, di mana hari pertama itu Allah menciptakan terang. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan di luar, saudara. Sedangkan matahari itu diciptakan pada hari yang keempat. Mengapa terang itu diciptakan pada hari yang pertama? Inilah kemahakuasaan Allah. Tuhan menciptakan terang meskipun matahari diciptakan pada hari yang keempat. Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang Tuhan inginkan, semua yang Tuhan nyatakan, itu yang terbaik. Dan Tuhan sudah mendesain secara baik, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan terang pada hari yang pertama. Dan yang kedua, di hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Di hari yang ketiga, bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 9-13. Allah memisahkan lautan dengan daratan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang Allah ciptakan pada hari yang ketiga. Lalu Allah yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, atau yang disebut benda-benda penerang. Dan yang kelima, Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Itulah di hari yang kelima. Dan di hari yang keenam, sekaligus menjawab pertanyaan, apakah manusia itu hasil dari evolusi? Kita bisa simak di hari yang keenam, di Kejadian 1 ayat 24-31. Mari kita lihat. Dalam Kejadian 1 ayat 24-25, Allah menciptakan binatang darat. Sedangkan di ayat 26-31, Allah menciptakan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun binatang-binatang darat dan manusia itu diciptakan di hari yang sama, jikalau kita teliti lagi, meskipun di hari yang sama, namun dengan waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan tentang penciptaan yang Allah kerjakan, ada 3 hal yang begitu amat baik untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan semua yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 kali diulang kalimat Allah melihat semuanya itu baik. Dan di ayat yang terakhir disimpulkan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan segala sesuatu yang ada pada kita, semuanya itu atas seizin Tuhan dan itu baik. Kondisi baik atau buruk itu hanya semata-mata pandangan manusia saja. Dalam kondisi buruk sekalipun, itu sebenarnya ada kebaikan. Ada sesuatu yang baik Tuhan kerjakan dari kejadian-kejadian yang kita alami. Baik itu hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Dan percayalah, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Karena semua atas seizin Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu memberkati semua ciptaannya. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang berasal dari Allah akan diberkati oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang diberkati Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita ingin raih atau tujuan apapun yang ingin kita dapatkan, haruslah itu atas seizin Tuhan. Dan haruslah itu semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika apapun yang kita miliki,
semuanya itu ada dalam berkat Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita dan damai sejahtera bagi kita. Dan yang ketiga adalah manusia ciptaan yang teristimewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan lain dari ciptaan yang lain. Kita diistimewakan oleh Tuhan. Yang pertama alasannya adalah di ayat 26. Di situ ada perundingan. Allah berunding dulu sebelum menciptakan manusia. Ini adalah perundingan ilahi, saudara. Karena dilakukan antara pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Baiklah kita. Ini menunjukkan adanya perundingan Allah Tritunggal yang kita percayai Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa perundingan ini tidak terjadi pada penciptaan yang lain, tetapi terjadi ketika Allah ingin menciptakan kita, manusia. Dan ini sangat istimewa bagi kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan inilah alasan kedua mengapa kita istimewa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, saudara. Apa artinya? Gambar dan rupa Allah mengacu pada bagian imaterial. Manusia, yaitu jiwa atau rohnya, ini membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Sehingga manusia cocok diberikan kekuasaan sesuai dengan kehendak Allah untuk menaklukkan bumi. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 28. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya, yaitu Allah. Seluruh ciptaan yang lain tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Tetapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah lewat doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia menyerupai Allah secara mental, moral, dan sosial. Dan ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa manusia disebut ciptaan yang teristimewa? Karena manusia diciptakan memiliki derajat yang lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Dan manusia berkuasa atas ciptaan lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat runtutan penciptaan, manusia itu diciptakan setelah ciptaan-ciptaan yang lain dikerjakan oleh Allah. Artinya, manusia diciptakan dengan keadaan yang sudah lengkap. Ketika manusia diciptakan, air sudah ada, benda penerang sudah ada, dan yang lain sudah ada. Dan itulah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan memberikan kekuasaan bagi manusia untuk menguasai ciptaan-ciptaan itu. Dan kita bersyukur kita adalah manusia-manusia Tuhan yang sudah diberikan hak istimewa bagi kehidupan kita dan bagi alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa berkat rohani yang harus kita rasakan lewat perenungan kita hari ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jikalau kita lihat seluruh alam semesta, langit, bumi, tumbuhan, binatang, dan diri kita, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Lalu yang ketiga, manusia ciptaan Allah, bukan hasil evolusi. Ini sudah pasti Bapak Ibu, manusia adalah ciptaan Allah. Dan yang keempat, segala sesuatu dalam hidup kita itu baik. Oleh sebab itu jangan kita lagi ada dalam keberadaan yang bersungut-sungut. Kita lupa mengucap syukur. Kita selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita yang kita anggap itu baik atau buruk,
semuanya baik Bapak Ibu, karena Tuhan sudah mengerjakan yang baik bagi kita. Lalu yang kelima, manusia istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada lagi kita di antara kita yang rendah diri. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak berharga, kita merasa terus saja berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi jangan juga kita terlalu percaya diri dengan diri kita. Tetapi kita harus percaya bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Lalu kita syukuri dengan kita melayani Tuhan dan kita berbuat baik kepada sesama kita. Dan yang keenam, selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Setiap hari mari kita katakan kepada Tuhan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, terakhir adalah kenali Allah lebih dalam lagi lewat pembacaan Alkitab kita setiap hari. Kiranya renungan kita hari ini memberkati kita dan kita terus semakin kuat di dalam Tuhan dan mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Sampai ketemu dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya dalam Kejadian pasal kedua. Tuhan Yesus memberkati.